Selamat datang kembali di channel Salaf Inovatif. Nah, episode kali ini kita akan membawa Anda pada sebuah kisah yang luar biasa dari masa lalu, yang penuh dengan kebijaksanaan dan inspirasi tentunya. Kita akan menyelami sejarah standarisasi mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu langkah penting untuk menyatukan umat Islam dan menjaga keaslian kitab suci kita, yakni kitab Al-Quran. Nah, bagaimana cerita ini terungkap? Apa yang melatar belakangi peristiwa yang terjadi? Mari kita telusuri bersama dalam episode Penuh Makna ini. Pertama, tentu kita bertanya-tanya bagaimana Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam bisa tetap terjaga keasliannya sejak berabad-abad lalu. Dahulu pada zaman itu umat Islam tersebar luas dengan distrik militer yang terletak di berbagai wilayah, mulai dari Mesir hingga Spanyol, dari Syam hingga Konstantinopel. Namun seiring dengan terjadinya penyebaran atau perluasan wilayah Islam, muncul perbedaan dalam bacaan Al-Quran di berbagai tempat. Ini bukan hanya perbedaan kecil, tetapi cukup mencolok hingga memicu perdebatan serius di antara kaum muslim di masa itu. Hal inilah yang melatar belakangi Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain untuk menstandarisasi Al-Quran sebagaimana di masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, dunia seperti hutan belantara, di mana hanya yang kuat yang bertahan. Tanpa adanya hukum internasional, tanpa adanya PBB, kekuatan militer menjadi satu-satunya penjamin keamanan dalam sebuah negara. Dalam konteks ini, umat Islam dihadapkan pada ancaman perpecahan akibat perbedaan bacaan Al-Quran. Situasi ini menjadi sangat kritis ketika pasukan dari distrik timur dan utara bertemu di Armenia dan terjadi perdebatan sengit mengenai bacaan yang benar dalam Al-Quran. Tentunya setiap masing-masing daerah memiliki logat yang berbeda-beda. Menjadari potensi perpecahan, Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat Nabi, datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada tindakan yang diambil, umat Islam bisa mengalami perpecahan serupa dengan umat Nasrani yang memiliki banyak versi Injil, atau Yahudi dengan Taurat mereka. Nah, Sayyidina Utsman merespon dengan kebijaksanaannya, memutuskan untuk melakukan standarisasi mushaf Al-Quran untuk pertama kalinya. Proses standarisasi mushaf Al-Quran. Proses ini tidak hanya soal menyalin teks, tetapi juga melibatkan konsultasi dengan para sahabat Nabi yang terpercaya tentunya, yang memiliki hafalan Al-Quran yang kuat. Mushaf-mushaf yang berbeda dikumpulkan dan diseragamkan menjadi satu versi resmi, yakni Mushaf Utsmani. Ini kemudian disalin dan dikirim ke berbagai wilayah untuk digunakan sebagai standarisasi dalam Al-Quran. Dampak positif standarisasi. Keputusan ini tidak hanya menjaga keaslian Al-Quran, tetapi juga menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam satu bacaan yang sama. Ini adalah langkah penting dalam sejarah Islam yang memastikan bahwa kitab suci kita tetap murni dan tidak tercemar oleh perpecahan atau perubahan zaman atau tempat atau apapun itu. Inspirasi dan sejarah. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa keteguhan dan kebijaksanaan dalam menjaga kesatuan dan kemurnian ajaran adalah hal yang amat sangat penting. Tindakan Sayyidina Utsman bin Affan memberikan kita inspirasi tentang pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang bijaksana. Standarisasi mushaf Al-Quran oleh Sayyidina Utsman bin Affan adalah bukti bahwa langkah kecil yang bijaksana bisa memiliki dampak yang besar dan bertahan lama hingga berabad-abad lamanya. Mari kita terus menjaga keaslian dan kemurnian ajaran kita dan belajar dari kebijaksanaan para pendahulu kita. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lewatkan episode berikutnya, di mana kita akan mengungkap lebih banyak kisah menarik dan penuh makna dari sejarah kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.